kan itu penyampaian Pak Jokowi soal sosok lah ya. Kan tidak secara eksplisit bahwa Pak Jokowi menyampaikan saya dukung Prabowo gitu loh. Nah, kita ini sebagai pendukungnya kan tegak lurus kita selain Pak Jokowi ada yang namanya demokrasi. Nah, itu lebih substansial daripada soal memilih pada sosok seseorang. Karena 2014, 2019 kita memilih Pak Jokowi itu karena ada sebuah kesamaan cita-cita terkait soal nawacita, atas soal Indonesia sentris. Dukungan Pak Jokowi atau yang bisa melanjutkan atau yang bisa meneruskan semua program Pak Jokowi yang bagus-bagus itu ya hanya Pak Ganjar gitu. Kesempatan itu sudah diberikan kepada siapapun, endorse lah apa kepada siapapun, tapi kemudian ya namanya Pak Jokowi akan kembali ke keyakinan awalnya bahwa memang Pak Ganjar nih. Jadi kalau bicara kode, menurut saya kode yang jelas dari Pak Jokowi pada hari ini adalah kode bahwa siapapun pemimpin Indonesia ke depan harus melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Karena yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu akan membuat Indonesia naik kelas dari negara kelas menengah menjadi negara maju. Dan kesempatannya itu nggak banyak. Kenapa Pak Jokowi keras berulang kali mengatakan berani, lanjutkan, karena waktunya pendek, cuman 13 tahun. Itu kita bicara jangka panjang. Jangka pendek, kalau ini nggak berlanjut, itu IKN nggak jadi. Coba dengarkan pidato Pak Jokowi barusan kemarin apa hari ini ya, di Singapura. Di Singapura beliau mengatakan, ladies and gentlemen, gitu ya, ya yakinlah bahwa siapapun nanti akan menjadi penerus saya, itu investasi Anda akan aman, begitu. Bahkan di Singapura ini kan tahun ini saya tahu harga rumah naik. Kita lebih pada substansi bicaranya. Gitu loh. Misal kayak hari ini Pak Jokowi suka muji. Dan itu emang dari dulu dipesan Pak Jokowi. 2019, 2024, yuk kita saling muji. Nah begitu juga Pak Prabowo tuh. Pak Prabowo juga muji Mas Ganjar. Atas muji juga Mas Anies. Muji juga Bu Mega. Dia tidak mau, saya tegaskan pesan Pak Prabowo tuh. Saya tegaskan sekali lagi kita ya. Jangan ada yang coba main-main dalam politik hoax. Jangan coba ngebenci siapapun. Biarkan kami ini, kader-kader bangsa ini, ingin memimpin bangsa ini dengan cara yang lebih bermartabat dan baik. Nah itu ya kita patuh terhadap sikap dan pesan itu. Jadi Bang Noel, kalau menurut Bang Noel ini hanya sekedar pujian semata ke Pak Ganjar. Bang Noel masih menunggu Pak Jokowi kemudian mengatakan saya dukung Pak Ganjar secara letterless begitu. Ya, kalau anak Jaksel bilangnya literally. Ya. Kita sekali lagi pilihan demokratik saya tidak akan pernah berubah. Saya tetap mendukung Pak Prabowo. Saya nggak akan mau bergeser terhadap sikap saya. Dan itu Pak Jokowi sangat tahu sekali. Apalagi saya ini pendukung garis keras beliau nih kemarin 2014-2019. Gitu. Jadi tahu banget dia karakter anak-anaknya nih. Ada yang dukung Pak Prabowo, ada yang dukung 3 periode, ada yang dukung Mas Ganjar. Dia senang tuh Pak Jokowi. Senangnya apa? Ternyata relawan-relawannya punya komitmen terhadap demokrasi, dan itu yang diinginkan Pak Jokowi terhadap relawan-relawannya. Kemudian ada yang mendukung Mas Ganjar, kemudian ada yang mendukung Mas Anies, mendukung Pak Prabowo. Itu senang. Berani itu bukan berarti orang galak itu berani, enggak, bukan begitu. Soal bernyali itu bukan berarti kalau suka terlihat emosian itu bernyali, bukan. Ini lebih Pak Jokowi itu menyampaikan itu lebih luas, lebih ke filosofinya. Berani ngambil keputusan-keputusan seperti Pak Jokowi berani melawan Uni Eropa, seperti itu sebenarnya. Dan itu jelas ada di Ganjar menurut saya. Jadi statement Pak Jokowi kemarin itu saya masih heran kalau masih ada, ya walaupun nggak banyak ya, ada beberapa teman-teman relawan yang masih menunggu komando Pak Jokowi. Saya heran gitu, nunggu apa lagi gitu. Jangan-jangan sebenarnya mereka ini nggak nunggu komando Pak Jokowi gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu nunggu komando siapa. Terus nunggu apa dong Mas kalau bukan nunggu komando Jokowi? Kalau menurut Mas Jo? Mungkin nunggu sidang isbat, saya nggak tahu. Saya tambahin boleh nggak? Saya tambahin dulu sebelum ke Noel ya. Jadi begini, saya melihat relawan Jokowi pada hari ini memang sudah ada yang berkumpul di Mas Ganjar. Contohnya beliau ya. Atau yang dikumpulkan oleh PDI Perjuangan misalnya begitu. Dan memang sebagian relawan Pak Jokowi itu tidak terhindarkan, itu banyak juga yang afiliasinya dengan PDI Perjuangan gitu. Nah, tapi ada juga yang ke Pak Prabowo, contohnya Bung Noel. Lalu kemudian Pak Kuat siapa namanya begitu yang di Solo waktu makan malam dengan Mas Gibran segala macam ya. Nah, tapi ada juga kelompok yang ketiga
yang memang belum kemana-mana gitu. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang hadir waktu Pak Jokowi pidato di mana itu namanya? Musra. Ya, more or less lah ya. Karena relawan ini datang ke Musra, tapi datang juga misalnya ke Ganjar. Iya. Jawab tuh. Pertanyaan-pertanyaan itu semua banyak pertanyaan menjebak. Saya lihat media-media asing itu nanya soal 98, sikap dia soal junta militer di Myanmar, dijawab dengan bagus, dengan langgam. Saya tidak setuju dengan perilaku rezim militer atau junta militer Myanmar. Itu kita kelompok pro demokrasi bangga. Wih, luar biasa. Artinya apa? Pak Prabowo sudah beradaptasi terhadap demokrasi dan dia uji terus gitu. Kemudian soal proposal perdamaian di Ukraina ditolak. Dia ngejawab, Bung, bukan persoalan Eropa aja, persoalan invasi. Bangsa kami juga pernah diinvasi. Bangsa-bangsa Asia juga pernah mendapatkan hal yang serupa. Jadi kalian jangan mendikte kami. Nah, itulah pemimpin. Itu dia mengeluarkan karakter sebenarnya. Pak Jokowi pengen itu berkali-kali. Kita cari pemimpin yang tidak takut dengan tekanan negara lain. Nah, itu dia dilakuin kemarin kan, luar biasa. Ini saya nggak tahu. Ini sangat genuine sekali ya. Kan prosesnya itu kan ada peristiwa ketika Pak Jokowi pidato soal itu, punya keberanian jangan takut dengan tekanan negara lain. Kemudian berapa hari yang lalu itu disampaikan langsung oleh Pak Prabowo dengan lugas dan tegas tuh, dengan argumentasi, basisnya historis, itu luar biasa kan. Jadi pada hari ini memang kalau saya melihat sesungguhnya pertarungan di antara para kandidat ini bukan hanya pertarungan mengenai kelebihan seorang Ganjar dengan kelebihan seorang Prabowo, ya, dengan kelebihan seorang Anies misalnya atau siapa nanti begitu, tetapi sebetulnya sangat didefinisikan oleh Pak Jokowi secara sadar tidak sadar ya, secara langsung tidak langsung. Bagaimana didefinisikan oleh Pak Jokowi? Pak Jokowi itu dalam memimpin Indonesia itu masyarakat ada yang puas, ada yang nggak puas. Gitu. Nah, sebetulnya pemilih kita itu terbagi dua saja, yang puas dengan Pak Jokowi, yang tidak puas dengan Pak Jokowi, yang pro Jokowi, yang kontra dengan Jokowi. Nah, Anies misalnya sekarang stagnan gitu, susah berkembang. Gitu. Kenapa susah berkembang? Lah ya gimana yang itu kan peluk-pelukan kan? ini sama-sama Jokowi ini soalnya. Jadi karena yang puas itu kan 80%. Makanya sulit suara oposisi atau suara kontra lebih dari 20%. Lain kalau misalnya yang puas kepada Pak Jokowi cuma 50%, maka suara oposisi bisa jadi 50% dan nomor satu Anies Baswedan di atas Ganjar dan di atas Prabowo. Gitu. Tetapi ketika yang puas itu 80%, yang tidak puas 20%, maka memang yang akan lebih dominan adalah mereka-mereka yang representasinya adalah kubu Pak Jokowi gitu. Dan itu kita lihat pada hari ini. Suaranya itu seolah-olah terbelah antara Pak Prabowo dengan suara Mas Ganjar gitu.